atau definisi lingkungan hidup. Kalau kita baca dan cermati, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri dan mempengaruhi kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pertanyaannya, mengapa manusia dan perilakunya diberi warna berbeda nih? Nah, karena menurut hemat saya, inilah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa yang diberi akal dan juga nafsu. Sehingga dengan demikian, makhluk yang bernama manusia inilah yang secara sadar mampu mengubah wajah lingkungan. Nah, oleh karena itu, berdasarkan definisi undang-undang, apabila kita bermimpi menghasilkan atau menciptakan lingkungan yang serasi, yang sehat, yang bersih, yang baik, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan perubahan perilaku manusia. Itu pertama. Kemudian kedua, undang-undang juga mengamanatkan bahwa tidak hanya manusia loh di Indonesia yang dijamin kelangsungan kehidupan dan kesejahteraannya, tapi juga makhluk hidup lain, Bapak Ibu. Jadi artinya secara ekstrim, saya seringkali ekstrim Bapak Ibu nih. Kalau kita bunuh kecoa di Indonesia tanpa hak, itu nggak boleh, karena melanggar undang-undang. Loh, kok gitu? Karena kita baca undang-undang, kecoa pun dilindungi dan dijamin kesejahteraannya hidup di Indonesia berdasarkan undang-undang. Saya mengatakan kalau membunuh tanpa hak, ya, jadi kalau membunuh sia-sia nggak boleh, karena dijamin tuh Bapak Ibu, undang-undang mengatakan gitu, bukan kata saya nih, ya. Itu satu, ya, kita punya undang-undang tentang lingkungan hidup, jadi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor 32 2009. Selain itu, Bapak Ibu, kita juga mempunyai undang-undang nomor 36 Bapak Ibu tahun 2009 juga nih tentang kesehatan Bapak Ibu, yang dalam pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai berikut nih. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kalau kita baca undang-undang ini Bapak Ibu, saya kembalikan tanya pada Bapak Ibu untuk direnungkan, nggak harus jawab sekarang itu ya. Berdasarkan definisi undang-undang, berapa persen sih orang Indonesia sehat saat ini? Gitu ya. Waduh, jawabannya beragam nih. Tapi dalam beberapa kali pertemuan dengan mahasiswa, jawaban yang paling optimis adalah 55% Pak. Wih. Ada juga yang pesimis, di bawah 5% Pak. Lalu gitu. Terus kita kaji coba, memang berat Bapak Ibu. Di Indonesia sehat itu not only fisik, tidak hanya fisik, tapi juga harus mental, spiritual, dan sosialnya sehat. Seringkali orang berbadan bugar, fisiknya keren, ternyata gampang tersinggung. Ya, baru ngomong sedikit aja sama temennya marah, ya, secara mental dia labil. Ada juga nih, di KTP-nya beragama gitu ya, tapi beribadahnya dangling. Apa tuh dangling? Kadang-kadang eling gitu ya. Nah, terus spiritualnya belum beres juga gitu ya. Ada juga nih, sehat fisik, mentalnya bagus, spiritual rajin beribadah, tapi nggak mau kenal tetangganya. Secara sosial nggak bener, berarti nggak sehat Bapak Ibu. Jadi saya sepakat tuh bahwa yang sehat di Indonesia mungkin ini pesimis ya Bapak Ibu ya, mungkin kurang dari 10%. Mengapa demikian? Karena tadi itu berat nih, tugas Pak Menkes di Indonesia berat banget, karena sehat tuh harus ini, 4 terpenuhi. Sampai itu fakta juga nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ke apotek, terus dengar ada orang dipanggil gitu ya, namanya, yang datang keluarganya, nebus obat nih, ya tuan ini, ya saya istrinya, ya 965.850 rupiah, mahal banget, boleh nggak setengahnya ya? Obat ditebus setengahnya cuma di Indonesia Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau gitu
orang kita itu sembuh cuma setengah, katanya cuma setengah sembuhnya, setengah lagi sakit gitu ya. Nah, karena obat itu kan resep kan dosis yang telah diperintahkan oleh dokter untuk dihabiskan sesuai dengan petunjuk dokter. Ditebus cuma setengahnya karena masalah ketidakmampuan bayar. Jadi kesimpulannya sembuhnya setengah juga gitu ya. Nah, jadi memang ini persoalan Bapak Ibu yang masih kita harus hadapi. Nah, selanjutnya bagaimana undang-undang itu diterapkan pada lingkungan? Kita bisa melihat gambar ini. Kalau kita orang kota kesini nih ya, Bapak Ibu, seneng banget gitu ya, sejuk gitu ya. Nah, senangnya cuma 2 hari, Bapak Ibu. Hari ketiga udah bosen. Kenapa? Karena kita biasa hiruk pikuk di sini cuma 2 hari. Tapi sebaliknya orang-orang dari kampung sini ke kota senang Bapak Ibu, cuma 2 jam. Jam ketiga mungkin udah pingsan, ketabrak bajai gitu karena hidup tiga. Jadi itulah sebetulnya dalam lingkungan itu ada keseimbangan yang harus kita jaga secara harmonis. Apa yang hendak saya sampaikan? Dan saya sampaikan adalah begini Bapak Ibu. Kalau kita bicara lingkungan hidup, maka paling tidak menurut saya dibagi 3 bagian. Ada lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang masing-masing tidak mungkin terlepas sendiri-sendiri, selalu terkait, selalu berjalan beriringan. Apa tuh lingkungan alam? Lingkungan yang memang dari Allahnya, dari Tuhannya diberikan begitu. Contohnya apa? Contohnya danau, gunung, sungai, wetlands, dan sebagainya. Yang kedua, ada lingkungan buatan. Namanya buatan, memang sengaja dibuat oleh manusia. Man-made environment. Ada hutan tanaman industri, permukiman, sawah, waduk, dan sebagainya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ada lingkungan sosial. Bahwa manusia hidup sebagai objek utama dalam lingkungan hidup itu adalah makhluk yang sifatnya sosial. Tidak akan terlepas dari budaya, agama, adat istiadat, pendidikan, kesehatan, hukum, kelembagaan, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, apabila ketiganya beririsan, kemudian disitulah fokus kita memahami apa itu ilmu lingkungan atau apa itu lingkungan hidup. Sehingga kalau misalnya ada satu kejadian yang menyimpang, katakanlah ada kejadian yang melawan hukum alam, kemudian menimbulkan masalah di satu tempat, misalnya lingkungan buatan, itu tidak hanya lingkungan buatan yang kena dampak, tapi semuanya akan terkena dampak dan menanggung risikonya. Nah, itulah yang dinamakan masalah lingkungan. Kalau kita lihat gambar ini, masalah lingkungan tidak mudah penyelesaiannya, tidak murah penyelesaiannya, dan tidak akan cepat selesai. Mengapa? Karena terlibat atau terkait semuanya. Karena itu, pantaslah kalau dikatakan bahwa mempelajari lingkungan hidup, pendekatannya adalah multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Karena begitu luasnya yang akan kita kaitkan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin ingatkan juga bahwa kalau lingkungan hidup itu bekerja, maka ada prinsip dasar yang mendasarinya. Ada 5 yang paling penting. Yang pertama adalah interaksi antar komponen. Yang kedua, interdependensi atau saling bergantung satu sama lain antar komponen. Yang ketiga adalah keanekaragaman. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan itu beraneka ragam. Siapapun yang berupaya menyeragamkan pasti gagal, kecuali untuk hal-hal sangat khusus. Ya, bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah cuma menciptakan makhluk manusia saja, nggak ada yang lain, betapa tidak enaknya di dunia itu kita hidup. Apalagi udah manusia semua, wajahnya sama, seragam semua. Wah, lebih enak lagi Bapak Ibu ya, lebih enak lagi. Dengan keanekaragaman, kita akan senang, gembira dengan segala macam romantika dan dinamikanya. Yang keempat, prinsipnya keselarasan, dan yang kelima, keberlanjutan atau sustainability. Baru kita masuk Bapak Ibu, kalau kita memandang wajah-wajah remaja ini, kita senang ya, mereka tampak masih segar, masih muda, masih sehat. Saya ingin masuk definisi sehat Bapak Ibu.
ada salah pengertian bahwa sehat itu adalah kalau bebas kuman, nggak ada bakteri, nggak terus keliru. Kenapa keliru? Karena ternyata kondisi sehat itu adalah kondisi atau keadaan seimbang yang dinamis antara 3 komponen, yaitu pejamu atau host, dalam hal ini manusia, kemudian bibit penyakit atau agent, dan yang ketiga lingkungan, environment. Harus ada 3-tiganya. Jadi nggak mungkin kita mengatakan sehat itu adalah bebas kuman. Nggak mungkin. Kuman diciptakan oleh Allah itu tentunya punya fungsi. Nah, jadi kita jaga keseimbangan. Apabila terjadi pergeseran yang menyebabkan keseimbangan dinamis ini terganggu, baru kita namakan timbul penyakit. Jadi prinsip bahwa sehat itu adalah bebas kuman adalah keliru. Tapi bukan berarti kita juga harus membiarkan kuman, enggak. Biarkanlah kuman natural hidupnya bersama-sama kita sebagai host dan juga lingkungan yang dinamis dan seimbang. Bagaimana kalau nggak dinamis atau terganggu? Kita lihat ya. Ini keseimbangan ya. Tinggal 3 menit lagi. Oke. Ini keseimbangan yang bagus, ya. Host, agent, environment bagus, seimbang. Tapi kalau dia bergeser, maka dikatakan sakit. Contohnya apa? Perubahan bentang alam, industri, pertambangan, pertanian, perubahan iklim global yang berpengaruh pada agent. Sakit deh. Apa contohnya? Demam berdarah, malaria, antraks, avian influenza, penyakit akibat kerja, dan sebagainya. Yang kedua, kondisi seperti ini. Bergeser di lingkungan. Perubahan perilaku manusia, perubahan pola makan, perubahan perilaku sosial yang berpengaruh pada host. Apa contoh penyakitnya? AIDS misalnya, PHS, stroke, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, degeneratif, macam-macam. Nah, inilah kondisi yang tidak seimbang yang dikatakan sakit. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, PBB sudah punya mainan, namanya SDGs ya. SDGs itu 17 goalnya, dan ternyata sebagian besar goalnya itu diarahkan pada kesehatan untuk mendukung agar manusia sejahtera, tetapi juga harus tetap menjaga lingkungan agar migrasi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Lingkungan tidak sederhana, lingkungan sangat kompleks dan saling terkait sama lain. Jadi Bapak Ibu, tidak boleh kita berpikir masalah lingkungan hanya masalahnya Menteri Lingkungan. Nggak bisa. Semua harus terlibat, proaktif, karena memang saling terkait. Namun, lead sektornya tetap harus kita tetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena kalau sebagai pemimpin, susah juga gitu ya. Nah, adakah efek balik? Ada Bapak Ibu. Karena manusia hanya punya satu bumi, maka semua dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia akan balik mengenai manusia itu kembali. Jadi gimana dong? Jadi Bapak Ibu, kita nggak boleh abai, nggak boleh lalai, nggak boleh masa bodoh, nggak boleh cuek, nggak boleh EGP, kata anak sekarang. Ya apa tuh EGP? Emangnya gue pikirin, gitu. Nggak boleh. Kita harus berpartisipasi aktif, berbuat sesuatu dengan prinsip 3M. Mari kita lakukan perubahan yang positif, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Dengan cara kita hormati hukum, tegakkan hukum, berikan teladan pada yang muda-muda, dan kita laksanakan dengan konsisten. Nah, sebagai bagian terakhir, saya ingin mengatakan bahwa health is not everything, but without health, everything is nothing. Demikian Bapak Ibu, saya terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya kelebihan nih, Audrey. Untuk diingatkan sampai subuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi untuk materinya yang sangat edukatif dan juga inspiratif untuk kita melakukan sesuatu dan mulai dari diri sendiri. Pemaparan materi selanjutnya dilakukan oleh Dr. Insinyur Dwino Martono MSI. Pak Dwino adalah Ketua Klaster Riset Pengelolaan Kualitas dan Risiko Lingkungan
Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Geodesi di Universitas Gadjah Mada, S2 Ilmu Lingkungan di Universitas Gadjah Mada, dan S3 Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Institut Pertanian Bogor. Pak Dwinowo adalah ahlinya di bidang penelitian sistem dynamics, pengelolaan kualitas lingkungan, manajemen risiko lingkungan, remote sensing, dan juga analisis spasial. Kepada Pak Dwinowo, saya persilakan untuk menyampaikan materi selama 15 menit juga, dan izin saya untuk ingatkan jika misalnya waktunya sudah tinggal sedikit ya Pak. Baik, terima kasih Audrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu sekalian, dan para hadirin yang hari ini menghadiri seminar atau bincang-bincang gitu ya, mengenai biodiversity yang kaitannya dengan memperingati jadinya sebetulnya materi yang sebetulnya untuk kita diskusikan. Jadi saya tidak memberikan satu semacam arahan atau apa, tapi saya hanya memberikan beberapa data dan informasi yang barangkali dari data dan informasi ini nanti akan bisa didiskusikan dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai angle terkait dengan tadi masalah lingkungan hidup. Jadi pembicara yang pertama Dr. Budi sudah menyampaikan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Nah, kemudian saya sekarang ingin menyampaikan kondisi ya, dan pola lingkungan hidup yang katakanlah dalam periode 10 tahun terakhir ini ya. Jadi kalau kita kembali ke tahun 1972 pada saat ada konferensi tentang tentang lingkungan hidup yang pertama di Stockholm, yang mana menghasilkan satu dokumen yang namanya Kokoyok dokumen ya. Antara lain hasil dari konferensi itu adalah membentuk UNEP, kemudian menyepakati bahwa 5 Juni adalah hari lingkungan hidup. Nah, pada saat itu ya, isu atau permasalahan lingkungan yang sedang hangat-hangatnya adalah kepadatan penduduk, kemiskinan, hutang budi, kelangkaan energi, dan pencemaran. Ini tentunya seluruh atau rata-rata seluruh dunia ya. Mungkin kalau di negara-negara maju ya masalah kemiskinan hanya sedikit. Tetapi saya ingin membandingkan bahwa pada saat itu memang permasalahan populasi, walaupun sampai sekarang juga masih menjadi satu permasalahan lingkungan yang justru menjadi root problem kita sebetulnya ya, atau salah satu problem, karena driver powernya terhadap meningkatnya permasalahan lingkungan antara lain dari bertambahnya populasi di dunia ini ya. Kemudian mengenai kelangkaan energi dan pencemaran sampai saat ini juga masih terjadi. Tetapi kalau kita lihat ya, permasalahan saat ini itu sebetulnya ada 3. Ini kalau saya mengacu dari beberapa penelitian, beberapa hasil konferensi atau pernyataan dari para pejabat, baik di internasional maupun di nasional ya, bahwa masalah lingkungan saat ini itu adalah perubahan iklim, climate change, degradasi keanekaragaman hayati, dan yang ketiga bertambahnya jumlah penduduk. Nah, sebetulnya permasalahan tahun 72 sampai sekarang sebetulnya
tiga ini masih ada, tapi ditambah dengan satu lagi yaitu climate change. Ini secara global sekarang ini sudah mulai atau bahkan sedang terjadi. Ya, ini kita lihat dari beberapa fenomena yang ada di dunia, misalnya ada La Nina, ada El Nino dan sebagainya, yang kalau pada saat saya kecil dulu bulan Juni bulan sekarang ini Juni atau April itu sudah tidak ada hujan ya, jarang hujan. Tapi kalau kita lihat sekarang ini hampir setiap hari jam siang ya, antara jam 13 sampai jam 15 itu ada hujan ya. Dan tidak hanya di Jakarta tentunya ya, sebab saya lihat dengar di tempat lain juga demikian. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada banjir, walaupun banjirop ya di Pantura. Nah itu ya permasalahan sudah kaca ya, gas-gas rumah kaca, dan juga tentunya ada meningkatnya penggunaan teknologi ya, walaupun sekarang ini trennya teknologinya adalah sudah green teknologi ya, sudah mulai ke semuanya, misalnya dari climate change itu sampai sekarang masih ada. Mungkin akan ditambah selama kondisinya atau perilakunya masih seperti sekarang ini ya. Nah, ada gambaran mengenai jumlah penduduk ya, antara kota dan nasional. Ini jumlah penduduk di Indonesia antara tahun 61 sampai tahun 2019 atau 2020 ya. Kalau kita lihat jumlah nominalnya memang tambah jelas, tetapi yang kita cermati adalah laju penambahannya. Alhamdulillah ya, kalau kita lihat di sini bahwa laju penambahan penduduk dari tahun 61 sampai sekarang ini tahun 2022 itu trennya menurun ya, laju ya, itu menurun. Nah, ini diharapkan memang pada periode tertentu nanti akan stabil ya. Nah, tapi ini masih positif, artinya kalau positif kan walaupun 0,75 misalnya, tapi ini artinya masih bertambah ya, masih bertambah. Nah, dari tiga masalah itu yang tadi climate change itu sumbernya adalah gas rumah kaca. Coba kita lihat, saya ambil dari data OECD ya, dan data OECD rata-rata total ya pemanfaatan gas rumah kaca skala rumah tangga, artinya per rumah tangga ini per tahun rata-rata ya, untuk Indonesia masih di bawah sebetulnya ya, masih di bawah, karena ini yang tebal hitam ini adalah total rata-rata pada negara G20 ya. Kita masih paling bawah ya, paling tinggi adalah di sini Australia dan Amerika Serikat ya. Tetapi kalau kita lihat trennya, Amerika, Australia itu menurun ya. Ada beberapa negara yang menurun antara tahun 2002 sampai 2019 lah gitu. Indonesia ini agaknya grafiknya tidak menurun ya, datar ya, tetapi memang di ujung, di akhir ya, kita harus berharap supaya juga menurun ya kan. Nah, ini kan satu harapan
kemudian gas rumah kaca lagi. Jadi kan gas rumah kaca itu secara umumnya dari semua variabel atau komponen gas rumah kaca. Komponen gas rumah kaca paling besar adalah karbon dioksida. Nah, ini saya bandingkan di saya bandingkan di negara-negara ASEAN. Ya, Indonesia masih di bawah rata-rata. Ya. Nah, tapi ternyata di negara ASEAN itu Brunei Darussalam sudah melebihi ini. Jadi dia mengemisikan karbon dioksida ternyata di atas rata-rata. Malaysia sudah mulai mendekati, ya, bahkan mungkin melampaui. Singapura juga demikian. Nah, Indonesia, Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand, ya, Vietnam masih di bawah, walaupun kalau kita lihat trennya itu datar tapi mendekati, ya, datar bukan turun. Nah, dari data ini saya kira ini sangat menarik untuk kita diskusikan, ya. Kenapa misalnya Brunei Darussalam kok yang dia berada ini emisi karbon dioksidnya melebihi dari rata-rata, ya. Negaranya kecil. Tentunya kalau kita lihat dari sudut pandang kontribusi terhadap gas rumah kaca, ya barangkali relatif tidak terlalu besar, karena juga jumlahnya kecil, sedikit, ya. Tetapi ya itu tadi yang perlu kita diskusikan, ya. Tadi izin Pak 5 menit lagi. Lagi ya, baik ya. Kemudian ini ada land cover change, ya. Nah, Singapura paling banyak kalau kita lihat di tingkat negara Asia. Kita nomor 3 lah, ya. Nah, tapi ini kan yang namanya land cover change atau perubahan land cover atau penutup lahan ini sebisa mungkin vegetasinya jangan sampai berkurang terlalu banyak. Ini perubahan pengertian dari vegetation loss ini adalah vegetasi menjadi non-vegetasi, bukan vegetasi hutan menjadi kebun, itu masih vegetasi. Tapi ini vegetasi kemudian berubah menjadi area terbang. Ini juga catatan saya kira. Indeks kualitas lingkungan kita, ya. Ini ada 3 variabel penting, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas vegetasi atau dalam hal ini diwakili dengan forest, ya, dengan hutan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia ini itu masih tergolong baik, ya, masih tergolong baik. Walaupun kalau kita lihat perjalanannya 2011 sampai 2019, ya, ada kenaikan, ya, ada kenaikan, tapi juga pernah ada turun, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita juga perlu bersyukur, ya, bahwa dari sisi penilaian dengan metode tertentu ini, yaitu menghasilkan indeks kualitas lingkungan, ternyata nilainya rata-rata ini kan kalau yang baik itu 60 sampai 80. Nah, kita ini dari tahun 2015 sampai 2019 ya, itu masih di atas 60, ya. Ya, tapi kita jangan bergembira dulu, ya. Karena kalau kita lihat perubahan penutup lahan hutan itu dari tahun 80 sampai tahun 2020, saya mengambil interval 10 tahun tuh. Tahun 97, tahun 2008, tahun 2018 dan 2019 atau 2019 ya, 19 lah, itu interval 10 tahun. Rata-rata turun penutupan hutan, tapi lajunya, nah, kita juga perlu bersyukur
hujannya ini semakin lama ya semakin datar lah gitu ya. Nah ini perlu kan luas lahan pertanian, ternyata luas pertanian itu meningkat gratis juga ya. Tahun 85 itu hanya 21% ya begitu ya. Sekarang ini sudah menjadi 33%. Sementara hutan yang tahun 1990 itu masih 65%, sekarang turun ya, itu hanya di bawah 50%. Ini walaupun tadi indeks kualitas lingkungannya itu relatif baik, tapi ini harus kita waspadai ya, ternyata ada penurunan juga ya. Kalau di kota-kota besar di Jakarta ya, dari 3 indikator tadi itu semuanya kurang baik ya, indeksnya di bawah rata-rata ya. Di kota besar seperti di Jakarta ini ternyata masih turun ya, jadi dari 3 indikator turun dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Nah, saya dapat informasi tahun 2021 itu sekitar 52 ya, sekitar 52. Ini artinya ada peningkatan lah ya. Nah, kita harapkan terus saja lah bisa meningkat ya. Kemudian ini laju penduduk di perkotaan. Dulu itu proporsi antara desa dan kota itu tentunya lebih besar desa, sekarang tidak ya. Jadi kalau kita lihat sekarang semua orang itu lebih suka di kota atau hidup di kota ya. Nah, ini tahun 70 hanya 17%, sekarang ini sudah 50%. Ya, ini artinya urbanisasi itu semakin berkembang ya, atau mungkin perluasan ruang kota juga semakin berkembang dengan adanya urban fringe barangkali ya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira menjadi topik yang menarik juga. Nah, ini adalah perubahan land use yang tadi di kota besar. Nah, sekarang saya ingin masuk ke daerah yang vegetasinya banyak, yang masih besar, yaitu di calon ibu kota Nusantara. Kita lihat tahun 73 ya, vegetasinya masih sangat banyak. Tahun 2000 berkurang, tahun 2020 berkurang banyak ternyata ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan adanya IKN nanti maka indeks kualitas di wilayah atau kabupaten atau apa ini di daerah IKN ini akan menjadi meningkat. Tapi ini fakta plan cover yang terjadi antara tahun 3 sampai 2020 ya. Nah, saya kira ini saja, saya hanya menampilkan beberapa data informasi ya, sehingga nanti diharapkan kita bisa melihat apakah lingkungan kita itu secara global atau secara nasional itu sehat atau tidak. Kalau tadi Pak Budi mengatakan orang sehat itu kan ada keseimbangan ya antara rohani dan jasmani. Nah, ini sekarang kalau kita lihat dari sisi data-data tadi, lingkungan kita itu sehat tidak? Nah, ini mari kita diskusi. Mungkin nanti ada beberapa masukan-masukan yang atau komentar yang menarik. Demikian Aldri yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Duno untuk materinya yang informatif, terutama tentang tren dan juga tantangan masalah lingkungan antar negara. Ya, nanti bisa kita diskusikan kembali. Pemaparan materi selanjutnya dilakukan oleh Dr. Ahyahudin Sodri, STMSC. Ahya adalah Ketua Klaster Riset Inovasi Hijau, Produksi Konsumsi Berkelanjutan dan Energi. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani, S2 Sensor System Technology di Hochschule Karlsruhe University Jerman, dan S3 Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Ahya memiliki keahlian di bidang penelitian Eco-Innovation, Sustainable Production and Consumption, dan Renewable Energy. Kepada Pak Ahya, saya persilakan untuk menyampaikan materi selama 15 menit dan izin saya ingatkan jika waktunya sudah mau habis ya Pak. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Pak? Ibu dan Bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya dapat bertemu dengan Ibu dan Bapak sekalian. Meskipun pertemuan ini seperti biasa, kita sudah beberapa tahun selalu pertemuannya adalah melalui media online. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara acara ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi sebagai salah satu pembicara pada kesempatan sore hari ini, dan topik yang diberikan kepada saya adalah penerapan teknologi untuk gaya hidup ramah lingkungan. Jadi ini yang bergaya-bergaya lalu dengan saya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya lanjutkan. Saya juga mengikuti tren, jadi ingin menampilkan gambar yang baik, gambar yang menyenangkan. Kalau Ibu dan Bapak lihat di layar screen masing-masing, maka ini adalah 4 kota di dunia yang mendapatkan predikat terbaik dari indeks Livable Cities. Ya, sayangnya belum ada satu kota pun di Indonesia yang masuk dalam indeks ini. Ya, nomor 1 New Zealand, 2 di Jepang, Adelaide Australia, dan nomor 4 juga di New Zealand. Kita juga belum melihat satu kota di ASEAN ya, yang masuk dalam 4 besar. Begitu pula kota-kota yang lain di Eropa sekalipun. Ini menjadi menarik bahwa Ibu dan Bapak untuk tadi mendapatkan ya, sebuah lingkungan yang sehat, yang livable artinya kan dapat ditinggali, dapat dihuni, dinikmati ya, itu luar biasa sulitnya. Tentu saja ini saya bukan untuk mengajak Ibu dan Bapak untuk pesimis atau kemudian juga menyalahkan diri sendiri, tapi mudah-mudahan satu hari kelak kita dapat mewujudkan kota-kota di mana tempat kita tinggal menjadi livable city atau bahkan kampung yang dapat dihuni, tidak sekedar kotanya. Para pembicara yang sebelumnya, baik itu pembicara yang pertama dan juga para pembicara yang kedua, beliau berdua adalah ahli sistem, dan saya jadi ikut-ikutan Ibu dan Bapak ingin menampilkan gambar ini. Mungkin gambar ini sudah sering dilihat oleh Ibu dan Bapak sekalian. Ini adalah gambar yang diambil dari bukunya Limit Sugrot yang dikatakan oleh Meadow. Buku ini dikitar tahun 70-an, tahun 74. Ibu dan Bapak sekalian, gambar ini menampilkan sebuah hasil modeling skenario bahwa bagaimana kondisi dunia dalam beberapa puluh tahun ke depan, atau ketika model ini pertama sekali dibuat tahun 70-an, berapa ratus tahun ke depan atau 100 tahun ke depan. Ibu dan Bapak sekalian, tentu saja ketika model ini dikeluarkan sangat mengundang banyak perdebatan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi pesan yang ingin saya sampaikan tadi juga sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, bahwa dunia sebetulnya menghadapi berbagai tantangan, yaitu ledakan penduduk, kemudian menipisnya sumber daya, kebutuhan pangan yang tinggi, kebutuhan industri ya untuk barang-barang konsumsi, barang-barang produksi yang besar yang meningkat sejalan dengan penduduk, dan tentu saja dampaknya adalah polusi. Apakah ini 100% benar? Tentu saja Ibu dan Bapak jawabannya tidak, karena data juga tadi menunjukkan bahwa selalu ada upaya perbaikan. Tetapi gambaran yang jelas ini menggambarkan bahwa kita tidak bisa mengandalkan resource kita yang terbatas untuk terus-menerus digunakan, dan juga kita juga tidak bisa selalu mengandalkan bahwa
jika kita tidak bisa menciptakan satu lingkungan yang lebih bersih, yang polusinya lebih rendah, maka tentu saja populasi juga terancam. Saya ambilkan juga data yang lain dari The Global Challenge dari Millennium. Ini ada 15 yang mereka angkat dan tadi menguatkan bahwa apa yang diprediksikan pada tahun 1970 oleh Meadow dan kawan-kawan sampai hari ini masih berlaku, Ibu dan Bapak. Tentu saja isu yang paling besar hasilnya adalah sustainable climate change, ada masalah dengan air, dengan populasi, kemudian juga gap antara kaya dan miskin, masalah peperangan dan juga terjadi saat ini, kemudian energi dan seterusnya. Saya akan mencoba mengajak Ibu dan Bapak masuk kepada permasalahan yang lebih sempit untuk gaya hidup, yaitu Ibu dan Bapak ternyata apa yang kita butuhkan di masa depan akan meningkat tajam, baik itu energi, air, dan juga pangan. Dan ini menimbulkan permasalahan sendiri yang diharapkan tentu saja kita memikirkan dengan gaya hidup kita sendiri. Saya akan mencoba masuk dengan 3 topik ya terkait dengan masalah tadi energi, kemudian juga pangan, dan kemudian juga air. Ibu dan Bapak, tentu saja apa yang akan saya sampaikan sifatnya adalah sangat kecil. Saya tidak akan membicarakan hal-hal yang sifatnya bersifat kebijakan yang besar, karena saya dapat pesannya lifestyle. Jadi artinya saya mencoba mengajak Ibu dan Bapak berdiskusi dalam skala yang lebih kecil, mungkin paling besar juga hanya skala komunitas saja. Ibu dan Bapak sekalian, semua sudah paham bahwa saat ini kita ketergantungan pada energi fosil sangat luar biasa, apalagi Indonesia banyak mengandalkan batu bara, padahal sangat terbatas energi defisit, dan kemudian diharapkan kita punya solusi dengan energi baru terbarukan. Di sini digambarkan ada beberapa alternatif, kita bisa memilih air, memilih energi angin, energi surya dan panas bumi, dan juga biomas. Saya ingin mengajak ke hal yang lebih sederhana seperti saya tadi katakan sebelumnya, dalam gaya hidup atau dalam lingkungan hidup di rumah kita sebetulnya ada solusi energi yang bisa kita lakukan dalam skala yang rumah tangga, yaitu dengan menerapkan misalnya memilih kalau ada sumber air atau air yang bergerak ke sungai kecil di sekeliling kita bisa microhydro. Tapi kalaupun tidak, kita masih bisa juga misalnya kalau di perkampungan ini dengan biomas atau kemudian juga biogas misalnya, atau juga dengan angin. Nah, ada satu solusi yang saya pikir salah satu yang tepat untuk masalah gaya hidup energi di Indonesia, yaitu panel surya. Ibu dan Bapak tahu bahwa Indonesia panasnya bersinar hampir sepanjang tahun, bahkan dalam musim hujan sekalipun kita masih bertemu dengan apa yang namanya sinar matahari. Ini jauh berbeda dibandingkan dengan misalnya negara-negara di Eropa, negara subtropis di mana mereka kekurangan energi matahari. Bagaimana kita manfaatkan energi matahari menjadi listrik? Jawabannya adalah dengan menggunakan PV atau photovoltaic cell. Ibu dan Bapak sekalian, di masa lalu ini teknologi ini masih mahal, tapi hari ini teknologi ini sudah sangat affordable atau sangat terjangkau. Bahkan untuk memasang sebuah sistem tata surya pembangkit listrik surya di sebuah rumah tangga lebih murah dibandingkan dengan misalnya memberi sebuah motor Mio atau Vario sekalipun. Ya, saya ingin berbagi gambar, mungkin tidak terlalu teknis karena ini juga bukan perkuliahan. Jadi bagaimana cara memasang panel surya? Tepatnya panel surya sendiri dipasang di atap rumah, dan ini menurut hemat saya akan menjadi solusi yang baik jika diterapkan dalam konteks skala rumah tangga karena tidak mengambil lahan. Karena isu yang besar yang sering dijadikan bahan diskusi dalam penerapan panel surya ini salah satunya adalah kebutuhan lahan yang luas untuk memasang ladang suryanya. Jika kemudian kita masuk dengan mengenalkan PLTS dalam skala rumah tangga, maka isu lahan atau pengambilan lahan tidak akan menjadi penting. Kami punya pengalaman atau di sekolah ilmu lingkungan punya pengalaman untuk mendiseminasikan PLTS ini di lingkungan di Jakarta dalam pengmas yang kami lakukan di sebuah lokasi di daerah Kalibaru, Jakarta Utara, untuk kantor koperasi perikanan. Dan sekali lagi saya katakan tadi bahwa PLTS ya skala rumah tangga sudah sangat terjangkau, lebih murah dibandingkan dengan Ibu dan Bapak jika membeli sebuah motor baru Mio atau Vario sekalipun.
Di masa depan atau dalam skala yang lebih besar, ibu dan bapak dapat mengkombinasikan PLTS ini dengan turbin angin dan dengan misalnya penggunaan smart meter di mana dikoneksikan kepada jaringan PLN, sehingga ibu dan bapak bisa juga pada saat siang hari menjual listriknya ketika malam hari, ketika mungkin dibutuhkan tidak ada sinar matahari atau baterainya kurang, maka menggunakan pasokan dari PLN kalau kita. Karena tren kendaraan adalah listrik ke depan, maka dimungkinkan juga nanti ibu dan bapak bisa mengisi listrik itu di rumah. Kalau menggunakan PLTS maka diuntungkan, artinya tidak perlu membeli listrik dari PLN untuk mengisi mobil listrik yang ibu dan bapak sekalian miliki. Saya akan masuk kepada yang kedua, apa yang diusulkan juga masalah air tadi menjadi masalah, dan ada solusi yang sebetulnya sangat terjangkau juga atau cocok juga diterapkan dalam skala rumah tangga, yaitu pemanen air hujan. Bagaimana konsep pemanen air hujan? Konsepnya tidak terlalu rumit sebetulnya. Air hujan, ya, ibu dan bapak cukup dengan memasang instalasi yang sangat sederhana, dan diberikan gambar seperti ini. Dari atap rumah, air tidak dibiarkan mengalir langsung ke tanah, tapi ditampung melalui penadah, dialirkan ke dalam pipa penampungan. Tentu saja air hujan yang ada tidak bisa langsung menjadi air bersih, tetapi harus digunakan teknik-teknik penyaringan. Jika ibu dan bapak mentargetkan menggunakan air hujan sekaligus untuk air minum, maka dibutuhkan proses lebih lanjut. Pada pengmas yang kami lakukan di Jakarta Utara, di daerah pantai pesisir, kami juga menerapkan dua luaran, ada yang bisa langsung diminum, ada yang hanya sekali air bersih. Ini beberapa gambar yang dapat kami sajikan untuk kegiatan pemain air hujan yang dilakukan oleh Sekolah Ilmu Lingkungan. Mari masuk ke yang terakhir, ke topik yang ketiga, itu pangan dengan pertanian perkotaan. Ibu dan bapak sekalian, saya pikir kegiatan ini tidak baru karena hampir semua dari kita sangat paham atau sangat punya pengalaman untuk pertanian, dan di masa pandemi sepengetahuan saya banyak ibu dan bapak yang berpengalaman juga melakukan urban farming. Ini menurut hemat saya juga menjadi satu lifestyle yang baik di tengah pandemi, dan diharapkan lifestyle ini tidak berhenti hanya sekedar pandemi tapi berlanjut. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan, apakah misalnya teknik vertikal, hidroponik, wall gardening, dan sebagainya. Informasi-informasi yang detail dapat ibu pelajari, ibu dan bapak pelajari dari buku ataupun juga dari sumber-sumber lainnya. Kebetulan kami juga punya pengalaman dari Sekolah Ilmu Lingkungan menerapkan masalah urban farming ini pada saat pengabdian masyarakat dengan menggunakan dua teknik, yaitu pop garden dan vertical garden, disesuaikan dengan kondisi lapangan. Untuk tanaman-tanaman yang digunakan atau tanaman-tanaman yang ditanam juga ada beberapa alternatif, tergantung apakah ibu dan bapak menempuh menggunakan teknik vertical garden atau pop garden. Sebagai penutup, sebagai materi yang terakhir, rasanya saya kurang afdol tidak kemudian mengkaitkan antara IoT atau Internet of Things dengan masalah lingkungan. Ibu dan bapak sekalian, ini adalah data yang sangat menarik bahwa dari hampir 6 atau 7 miliar penduduk dunia, itu 5 miliar itu terhubung ke internet. Ya, ada 5 juta ya, atau 5 miliar yang terhubung ke internet. Dan juga ibu dan bapak ya, menariknya ya persentasenya sudah 63%. Nah, year on year-nya selalu meningkat dengan pertumbuhan sekitar 4%. Nah, lebih menarik lagi bahwa hampir setiap pengguna internet itu mereka menggunakan waktunya 6 jam, apalagi mungkin sekarang dengan kita WhatsApp ya ataupun grup-grup pertemanan lainnya, jadi dan juga kebutuhan untuk makan juga menggunakan misalnya aplikasi, atau ibu juga bagian menggunakan aplikasi, maka hampir dipastikan saya banyak sekali atau kita semua sudah terhubung ke internet lebih dari 6 jam ya. Dan menariknya akses ke internet itu sekarang 92% menggunakan mobile ya, artinya dependensi kita kepada smartphone itu sudah sangat tinggi sekali ya. Apa yang dapat kita lihat dari masalah internet dan lingkungan, gambar ini memberikan ilustrasi yang lebih luas bahwa Internet of Things itu sudah mencakup berbagai bidang, mencakup berbagai
berbagai sektor dan juga bagian-bagian dari kehidupan kita. Apakah kita di rumah, apakah kita di tempat pekerjaan, di jalan raya, ya, ataupun di tempat-tempat mall dan lain sebagainya, bahkan di rumah sakit sekalipun, kita semua sudah sangat terintegrasi dengan internet. Saya pikir topik-topik lingkungan ke depan juga akan sangat terkait dengan masalah internet of things ini. Ya. Apakah masih ada waktu? Masih Pak, 2 menit lagi. Baik, terima kasih. Ini adalah slide yang memberikan gambaran bagaimana aplikasi dari Internet of Things dengan masalah lingkungan. Jadi karena topik kita ada biodiversity talk, maka saya melihat ke depan Internet of Things akan banyak membantu di bidang pertanian, kemudian masalah proteksi spesies, ya, udara yang lebih bagus, air yang lebih baik, kemudian juga energi renewable atau energi baru terbarukan. Tapi Ibu dan Bapak sekalian, mohon juga dicatat bahwa Internet of Things juga menggunakan devices, misalnya smartphone Ibu dan Bapak atau server di perusahaan-perusahaan, dan jangan lupa juga material. Artinya kemudian berarti ketika kita sekarang masuk ke Internet of Things, maka masalah resources, masalah kekurangan sumber daya dan polusi menjadi hilang. Tidak, saya pikir hanya shifting dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya, dari zona yang satu ke zona yang lainnya. Tentu saja kita berharap bahwa dengan Internet of Things ini kita dapat meminimalkan penggunaan resources, sekaligus juga meminimalkan masalah-masalah lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas manusia. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada pembawa acara atau moderator. Ya, terima kasih Pak Arya yang telah menyampaikan materi dengan padat dan memberikan contoh-contoh aplikatif untuk kita mungkin coba di rumah ya. Demikian sesi pemaparan materi dari ketiga narasumber sudah selesai, maka sesi selanjutnya adalah sesi tanggap dan diskusi tanya jawab selama 20 menit. Pemicu pertama kita adalah David Febraldo ST. Saya persilakan Mas David untuk memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Terima kasih untuk Mbak Audrey. Mohon izin bertanya Pak untuk Pak Budi. Saya adalah Pak, bagaimana COVID-19 memberikan dampak terhadap kesehatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Pak? Jika sekiranya ada dampak negatif Pak, kira-kira apa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya Pak? Lalu untuk pertanyaan kedua, mohon izin bertanya ke Pak Nowo, bagaimana pandangan Bapak terhadap perdagangan karbon atau carbon trading dengan masalah gas rumah kaca ini Pak? Apakah sekiranya ini sebuah solusi yang tepat Pak? Lalu mohon izin untuk Pak Arya, pertanyaan terakhir Pak, apakah ada risiko limbah dari pemanfaatan panel surya, dan bagaimana sekiranya Pak pengolahan limbah ini untuk keberlanjutan pemanfaatan energi alternatifnya Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas David untuk pertanyaannya. Saya izinkan Pak Budi untuk menjawab pertanyaan pertama ya Pak. Kepada Pak Budi.